Selamat siang Bapak Ibu, kembali kita akan bersama-sama membawakan doa kremasi atau perabuan jasmani almarhum Bapak Edi Wijaya. Semoga proses perabuan atau kremasi akan berjalan lancar. Unsur pembentuk jasmani beliau akan kembali ke asalnya dengan mudah dengan kita kremasi, dan arwahnya akan segera terlahir atau masuk alam surga bahagia, tenang, damai, dan bahagia. Dan juga keluarga yang ditinggalkan segera bisa menerima perpisahan atau kematian dari salah satu anggota keluarga ini. Kami akan berdoa secara agama Buddha. Silakan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, membantu perjalanan arwah beliau untuk selalu berbahagia. Sebelum mengawali pembacaan doa, marilah kita berdiri. Kita memberi hormat dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Silakan duduk kembali. Kita akan memuji, mengagungkan, meluhurkan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya untuk arwah almarhum dengan pujian wandana halaman 3. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 28, 30 dan 32. 28, 30 dan 32. Kita akan bersama-sama membaca, mengulang kembali nasihat Sang Buddha yang ditujukan untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga segera bisa menerima perpisahan dari kematian salah satu anggota keluarga ini. Kita baca bersama-sama sutta atau khotbah tentang luka penderitaan. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan pilu keramik, haruslah pecah pada suatu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya.
ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini, ketika sanak saudara berdiri, memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian, seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini, sesuai dengan karmanya, harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini, dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci, dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu, renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai, dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari rintangan halangan maupun bebas dari mimpi-mimpi yang buruk, dengan syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini tidak kekal adanya. Demikian pula tubuh jasmani almarhum tidak kekal. Beliau pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Semoga almarhum segera bisa menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan-kemelekatan yang pernah di dunia ini, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan perbuatan-perbuatan bajik yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara. Mohon para romo untuk memercikan air di atas peti jenazah. Anicca wata sangkara upadawa yadamena
Upacitwang nirojanting tesang wopang samosukam sabe satam marantecang Maring suja mari sare tate wahang mari sami nati men tasam sayo. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali pesan-pesan moral Sang Buddha untuk memberikan kekuatan mental bagi keluarga yang ditinggalkan maupun yang kita tujukan untuk arwah beliau, marilah kita dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi, kita akan bersama-sama menerima pesan moral Sang Buddha, yaitu tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva, para makhluk suci, pada kesempatan siang ini kami mengantar ke tempat kremasi almarhum Bapak Teddy Wijaya. Kami selalu iringi doa dengan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan timbunan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan dukungan dari handetolan sanak saudara dan famili semua yang hadir maupun yang tidak hadir pada kesempatan siang hari ini. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam surga bahagia, belum tenang, damai, dan bahagia, doa-doa yang kami panjatkan ini akan mampu membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang keluar terang dan lapang. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam agama Buddha ada beberapa penanganan jenazah atau orang meninggal, penanganan akhir, ada yang dikebumikan atau dikubur dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian ada yang dikremasi atau diperabukan seperti pada kesempatan siang hari ini. Kita akan mengkremasi atau memperabukan almarhum Bapak Teddy.
Di kalangan umat Buddha kita meyakini dan juga yang lainnya mungkin bahwa jasmani manusia ini terdiri dari unsur-unsur jasmani. Ada unsur padat, unsur cair, unsur udara maupun unsur-unsur yang lain. Dengan penanganan dikremasi atau diperabukan, unsur-unsur itu akan kembali dengan cepat. Unsur padat dalam tubuh kita dibakar jadi abu, jadi unsur tanah, ya, mudah. Kemudian unsur air dibakar akan jadi unsur udara menguap dan unsur-unsur yang lain. Kemudian juga dengan dikremasi akan memperlama atau mempermudah seseorang untuk mengambil kelahiran-kelahiran karena sudah tidak ada lagi kemelekatan terhadap bekas jasmaninya. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari ini kita telah mendukung perjalanan arwah almarhum Bapak Teddy dengan doa-doa. Kita yakini bahwa doa yang diucapkan menurut agama dan keyakinan apapun pasti akan membantu perjalanan arwah beliau dan juga membantu keluarga yang ditinggalkan untuk segera bisa menerima dan tabah dalam menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Marilah kita dukung dengan doa-doa semoga apa yang menjadi harapan keluarga almarhum segera menikmati alam bahagia benar-benar menjadi kenyataan dan keluarga besar yang ditinggalkan segera menerima perpisahan ini. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita memberikan penghormatan untuk beliau dengan menabur bunga. Mohon hadirin semua untuk berdiri, untuk maju ke depan untuk menaburkan bunga. Namo